Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani dengan nomor NIM 112410242 dari kelas manajemen 24C08. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan komentar saya terkait berita yang berjudul Indonesia gelap daftar pabrik tembakau di era Presiden Prabowo, yaitu ada PT Sritek, Sanken, PT GNI, dan PT Yamaha. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah berpikir kritis yang diampu oleh Bapak Halipi. Di awal tahun 2025 ini, sektor industri Indonesia benar-benar diterpa badai besar kan. Beberapa pabrik yang besar seperti Sritek, Yamaha, PT GNI, dan PT Sanken terpaksa harus menutup usahanya kan. Penutupan ini bikin banyak orang kaget, tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini sebenarnya menjadi tanda bahaya yang serius. Tanda bahwa masalah di sektor industri kita ini sudah lama ini tidak benar-benar dibenahi kan. Kalau pabrik-pabrik besar itu bisa saja kolab, itu artinya pondasi kita itu udah memang rapuh. Padahal seharusnya sektor ini harus mendapat perhatian ekstra dari jauh-jauh hari kan. Dampak sangat terasa kan, terutama buat ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Bukan cuma mereka yang terdampak, tapi juga keluarga dan sekitar yang bekerja di PT tersebut. Kalau kita telusuri penyebabnya, ternyata macam-macam konfliknya kan. Kayak contoh PT Sritek atau Sri Rezeki Isman Tbk itu ternyata dia punya utang yang luar biasa besar, kayak sekitar 30 triliun. Utang sebesar itu akhirnya membuat perusahaan ini tidak sanggup lagi untuk bertahan dan harus menutup operasionalnya. Lalu ada Yamaha Musik Produk Asia juga mengambil keputusannya untuk menghentikan produksinya di Indonesia. Semua ini menunjukkan bahwa tantangan di sektor industri kita ke depan nggak bisa lagi dianggap enteng. Kita perlu pembenahan serius seperti kejadian yang sekarang kan. Jadi nggak terulang-ulang lagi. Selain itu juga kita perlu tahu alasan kenapa PT Yamaha Musik Produk Asia itu akhirnya memutuskan untuk memindahkan produksinya itu ke luar negeri. Yaitu karena permintaan pasar global yang turun drastis kan. Ditambah lagi dengan persaingan yang semakin ketat. Jadi daripada dia terus bertahan dengan tekanan berat di Indonesia ini, PT Yamaha itu memilih untuk pindah produksinya ke negara lain yang mungkin lebih menguntungkan kan. Hal yang sama juga terjadi pada PT Queen Booster Nickel Industry atau yang sering disebut juga dengan PT GNI kan. Mereka bergerak di sektor smelter nikel kan. Sayangnya mereka harus menghadapi tekanan besar dari membanjirnya pasokan nikel dunia, sementara harga komoditasnya itu di pasar global itu nggak stabil. Terus kan tekanan di luar ini tuh makin memperarah ke kondisi internal kan, perusahaan yang memang sudah berat kan. Kalau kita lihat lebih luas, kejadian ini seharusnya jadi tamparan keras buat kita semua kan. Karena ternyata masalah yang dihadapi sektor industri kita itu bukan cuma soal kegagalan satu atau dua perusahaan aja kan. Masalah sesungguhnya lebih dalam lagi itu yaitu kayak Indonesia itu masih bergantung sama pasar global dengan sama investasi asingnya kan. Ketergantungan ini membuat investor industri kita itu jadi rapuh sama gampang goyah gitu. Ada perubahan di pasar internasional. Dari sini juga sudah jelas bahwa kita butuh pendekatan yang lebih menyeluruh untuk memahami sektor manufakturnya. Terus kan kita perlu fokus pada inovasinya, terus pemanfaatan teknologi modernnya, terus kita memperluas sumber pertumbuhan ekonominya supaya kita nggak cuma bergantung ke satu sektor aja atau cuma satu pasar aja. Kalau kita terus bergantung, bukan nggak mungkin dampaknya bakal makin besar kan, dan akhirnya merugikan perekonomian Indonesia secara keseluruhan kan. Selain itu juga satu lagi masalah besar yang nggak boleh kita tutup yaitu rendahnya efisiensi dan penggunaan teknologi.
yang sudah ketinggalan zaman di banyak pabrik yang kita iniin. Masih banyak industri yang masih bertahan dengan teknologi lama yang otomatis bikin produktivitas mereka rendah dan biaya produksinya malah makin tinggi. Terus akibatnya itu barang-barang yang diproduksi jadi kurang kompetitif. Eh, karena teknologi yang digunakan itu masih banyak yang ketinggalan zaman. Industri dalam negeri itu kita jadi kesulitan kan untuk bersaing di pasar internasional kan. Eh, ini juga salah satu alasan kenapa daya saing industri Indonesia itu semakin lemah. Apalagi kayak di tengah persaingan global yang sekarang itu semakin ketat. Nggak perlu berhenti sampai di situ kan. Krisis ini juga membawa dampak sosial yang sangat besar. Bayangkan kan, ribuan keluarga kehilangan sumber penghasilannya untuk mereka yang pekerjaannya itu yang di PHK kan. Juga banyak anak-anak yang akhirnya akan terancam putus sekolah karena mereka nggak sanggup lagi buat membayar biaya pendidikan. Terus kan, di daerah-daerah yang ekonominya bergantung besar pada keberadaan industri ini, dampaknya akan lebih parah. Terus ekonomi lokal juga ikut akan jatuh. Terus kan di bisnis kecil yang sebelumnya hidup di keberadaan para pekerja pabrik yang mulai merosot, pengangguran juga bakal naik drastis dan kesenjangan sosial juga makin melebar. Karena ketergantungan kelebihan pada satu sektor sektor industri itu membuat daerah-daerah ini jadi sangat rentan. Begitu sektor tersebut bermasalah, seluruh ekonomian daerah itu bakal ikut hancur. Dari sebuah kejadian ini kita bisa ambil pelajaran penting bahwa pemerintah perlu benar-benar serius mendorong keberagaman ekonomi di setiap daerahnya. Jangan sampai kita terlalu bergantung hanya pada satu sektor saja. Karena kalau ada gangguan sedikit aja, efeknya bisa besar dan menyebar kemana-mana. Artinya, kita harus membangun sektor-sektor lain juga supaya tiap daerah punya sumber pendapatan alternatif yang lebih stabil dan juga akan tahan banting, enggak cuma mengandalkan satu jenis industri aja. Eh, Peristiwa yang kita lihat sekarang ini juga akan memperjelas satu hal, yaitu tentang struktur industri yang kita memang masih rapuh. Kalau kita terus bergantung pada pasar luar negeri dan investasi asingnya, sedikit saja ada perubahan dari luar. Kita yang langsung kena imbasnya kan. Eh, yang seharusnya kita pahami itu sekarang, kalau kita terus-terusan bergantung pada pasar luar negeri sama model asing, ekonomi kita bakal gampang banget goyah. Sedikit aja perubahan arah kebijakan global atau tren bisnis dunia ini, langsung deh ekonomi kita terguncang. Makanya kan sekarang waktunya kita fokus memperkuat investasi dari dalam negeri, kita harus bangun ekonomi kita dalam supaya lebih kuat lagi gitu, lebih tahan banting dan enggak gampang anjlok waktu krisis global terjadi. Eh, Terus selain itu juga kan sektor UMKM dan industri skala menengah itu juga perlu dapat diperhatikan lebih besar lagi. Kenapa kan? Karena sektor ini itu terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja dan dapat lebih lincah dalam menghadapi perubahan pasar. Ya, karena kalau UMKM itu cepat banget berubah. UMKM dan industri menengah itu ibarat tulang punggung ekonomi lokal. Kalau mereka kuat, ekonomi daerah juga otomatis kuat. Nah, mereka lebih fleksibel dan lebih cepat beradaptasi dibanding perusahaan-perusahaan besar yang kadang pergerakannya itu agak lambat kan. Karena pemerintah harus serius mendukung sektor ini serta memberikan pelatihan agar akses modal yang lebih mudah dan tentu saja dorongan untuk berinovasi. Nah, kita juga perlu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di industri-industri kita. Eh, Kayak caranya itu kayak kita tuh memperbarui proses produksi ya terus memanfaatkan teknologi-teknologi yang terbaru kan. Dan jangan sampai kita itu ketinggalan teknologi baru dari negara-negara lain kan. Kalau semua ini dilakukan Indonesia bukan cuma bisa
bertahan di tengah badai global, tetapi juga bisa jadi pemain yang kuat di kancah ekonomi dunia ini. Nah, pabrik-pabrik yang sudah tua dan ketinggalan zaman itu sebenarnya perlu banget direvitalisasi kan, bukan cuma bangunannya aja, tapi juga sistem produksi harus diperbarui supaya bisa lebih modern dan efisien kan. Nggak cuma itu, para pekerjanya juga perlu dibekali keterampilan yang baru kan, eee, yang sesuai dengan perkembangan industri zaman sekarang, biar mereka tetap kompetitif dan nggak kalah sama tenaga kerja di luar sana. Karena itu pendidikan vokasi dan pelatihan kerja harus diarahkan ke kebutuhan industri masa depan, bukan cuma sekadar teori di kelas, tapi kayak benar-benar skill yang siap dipakai untuk di dunia kerja. Pemerintah juga sebaiknya lebih serius memperhatikan sektor-sektor ini kan, karena mereka ini sebenarnya tulang punggung ekonomi daerah yang bakal nantinya itu jadi dasar kuat untuk memperkuat ekonomi nasional secara keseluruhan. Nah, kita juga perlu fokus untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor industri ini. Artinya, proses harus diperbarui, teknologi canggih harus dimanfaatkan sebenar-benarnya, supaya, kita itu nggak ketinggalan jauh sama negara lain. Makanya kolaborasi antar pemerintah sama pelaku industri itu, penting banget gitu. Mereka harus benar-benar bareng-bareng merancang kurikulum yang benar-benar bisa mencetak tenaga kerja terampil, fleksibel, dan siap menghadapi perubahan termasuk masuk ke era digital dan otomatisasi kan, yang sekarang lagi kencang-kencangnya. Dan satu lagi yang penting banget itu masalah perizinan. Selama ini proses perizinan usaha di Indonesia itu terkenal ribet dan bikin capek. Kalau mau industri kita berkembang, pemerintah harus berani menyederhanakan semua prosedur itu. Bikin proses perizinan yang cepat, jelas, jaminan hukumnya kuat, dan pastinya menciptakan iklim usaha yang lebih ramah buat para pelaku bisnis kan. Kalau semua itu bisa dibenahi, bukan enggak mungkin industri Indonesia itu bakal bangkit dan jauh lebih kuat ke depannya. Nah, teman-teman, perubahan di sistem birokrasi itu penting banget supaya industri kita itu berkembang dengan sehat. Nggak cuma sekedar membangun pabrik baru aja, akan tetapi pemerintah juga harus aktif mendukung pertumbuhan industri. Misalnya kayak dengan ngasih insentif, memperbaiki juga infrastruktur, dan kayak tentu menyederhanakan aturan-aturan yang lumayan ribet kan. Penyederhanaan aturan dan konsistensi kebijakan itu kunci banget tahu buat menciptakan iklim investasi yang nyaman. Kalau suasana bisnisnya kondusif, investor baik lokal maupun asing juga pasti makin banget buat masuk dan mendukung pertumbuhan industri kita. Tapi ingat, kita nggak boleh fokus di satu sektor manufaktur aja kan. Sektor lain seperti pertanian, pariwisata, dan layanan digital juga punya potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dan memperkuat ekonomi kita. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang jelas dan dukungan yang nyata, supaya sektor-sektor ini bisa berkembang maksimal kan. Makanya penting banget buat segera bikin kebijakan industri yang jelas, kayak terencana dan berkelanjutan. Terus pemerintah juga, masyarakat harus duduk bareng dan kerjasama buat nyusun strategi industri ke depannya yang kayak kuat dan siap menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Kalau boleh saya kasih dan pendapat itu, penutupan pabrik-pabrik besar yang kita lihat akhir-akhir ini bukan hal kecil. Ini tandanya itu besar bahwa ada masalah serius di sistem industri kita. Kalau masalah ini nggak cepat-cepat kita tangani,
Kayaknya secara menyeluruh dan serius, dampaknya bakal panjang dan berat buat perekonomian Indonesia. Jadi saatnya kita semua pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat gerak bareng cari solusi nyata supaya masa depan industri kita bisa lebih kuat dan berkelanjutan. Dampaknya besar ke daya beli masyarakat. Banyak orang-orang yang akan kehilangan pekerjaannya, pengeluaran rumah tangga juga bakal turun drastis, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi negara juga akan ikut melambat. Kalau kondisi ini dibiarkan tanpa solusi yang cepat, bisa-bisa masalah ini bertahan lama dan bikin ekonomi Indonesia makin berat ke depannya kan. Selain itu juga faktor global juga ikut memperburuk keadaannya. Contohnya ekonomi Cina yang lagi melemah, padahal mereka itu salah satu mitra dagang utama kita loh. Karena permintaan ekspor turun, industri di dalam negeri juga ikut kena imbasnya kan. Banyak pabrik yang akhirnya kesulitan buat bertahan, bahkan harus tutup. Walaupun COVID-19 udah berlalu, efeknya ternyata masih berasa sampai sekarang kan. Sistem distribusinya barang global belum benar-benar pulih, dan banyak pelaku industri masih ada waspada takut ekspansi. Ketidakpastian ini bikin pemulihan sektor industri kita itu jadi lambat, dan pelaku usaha juga akan kesulitan buat nyusun rencana jangka panjangnya. Nah, nggak cuma itu aja kan, sering perubahan aturan juga bisa jadi masalah besar buat dunia industri. Peraturan yang sering berubah bikin usaha jadi nggak stabil kan, dan investor juga jadi ragu buat naruh uangnya di Indonesia. Makanya penting banget buat pemerintah bikin aturan yang jelas, yang konsisten dan nggak gampang berubah-ubah, supaya pengusaha bisa jalanin bisnisnya dengan lebih tenang dan yakin. Padahal kan sebenarnya Indonesia punya banyak banget sumber daya alam plus tenaga kerja yang melimpah. Kalau semua potensi ini bisa dimaksimalkan dengan baik, industri kita pasti bisa tumbuh jauh lebih kuat dan siap menghadapi tantangan global. Sayangnya kan potensi besar yang kita punya belum dimanfaatkan dengan maksimal. Industri kita ini masih kurang efisien dan banyak yang nggak banyak berubah. Kita juga butuh perbaikan besar-besaran dan investasi yang tepat supaya potensi yang ada bisa jadi kekuatan ekonomi yang nyata, bukan cuma harapan doang. Banyak pabrik yang masih pakai teknologi lama, dan itu jadi hambatan utama buat industri kita. Biaya produksi jadi tinggi kan, dan kualitas barang kita akan kalah saing. Jalan keluarnya itu ya harus beralih ke teknologi yang baru, yang lebih canggih, dan pastinya meningkatkan keahlian para pekerja, supaya barang-barang yang kita buat sama bisa bersaing di pasar internasional. Selain itu, terus-menerus mengandalkan bahan mentah dan upah murah nggak bisa jadi solusi buat jangka panjang. Nah, Indonesia juga harus berubah jadi negara industri yang kuat, yang mengutamakan ide-ide baru dan mampu menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Untuk itu, kita perlu kerjasama yang solid antara pemerintah dan pengusaha serta lembaga pendidikan supaya industri kita itu bisa lebih baik dan lebih kuat dalam jangka panjang. Terus contohnya itu kayak penutupan pabrik Tritek kan, yang bikin lebih dari 10.000 orang kehilangan pekerjaan. Ini jadi bukti kalau sektor industri pakaian kita lagi dalam masalah besar. Dampaknya enggak cuma ekonomi tapi juga kehidupan sosial. Banyak anak-anak yang akhirnya harus berhenti sekolah karena orang tuanya kehilangan pekerjaan. Karena itu pemerintah perlu turun tangan, kasih bantuan buat kehidupan sehari-hari yang terkena PHK, dan juga pelatihan kerja baru buat pekerja yang terdampak PHK, biar mereka bisa dapat pekerjaan baru yang lebih baik. Pemerintah dan kelompok pekerja harus bergerak lebih cepat. Cuma kasih bantuan uang itu gak cukup. Yang lebih penting adalah memberikan pelatihan keterampilan baru
dan membantu pekerja untuk pindah ke pekerjaan lain, supaya mereka bisa cari nafkah dan enggak bakal jatuh miskin. Contoh kasus di PT GNI menunjukkan betapa bahayanya kalau suatu daerah cuma bergantung pada satu jenis pekerjaan aja. Kalau usaha utama di daerah itu bermasalah, ekonomi daerahnya bisa langsung jatuh. Makanya penting banget untuk mendorong berbagai jenis usaha di setiap daerah, supaya supaya ekonomi daerah itu lebih kuat dan nggak gampang terguncang. Lalu penutupan pada PT Yamaha Musik Produk Asia juga jadi bukti kalau daya saing industri Indonesia itu masih lemah. Padahal industri kreatif itu seharusnya bisa jadi salah satu kekuatan ekonomi kita di masa yang akan datang. Karena itu, sektor usaha kreatif lokal harus lebih diperhatikan dan jadi bagian penting dari rencana untuk membangkitkan ekonomi. Pemerintah nggak boleh cuma nonton aja dalam situasi krisis kayak gini, harus ada langkah nyata kayak seperti kasih keringanan biaya usaha, bangun fasilitas pendukung industri, dan uh, permudah urusan administrasi. Bantuan nyata dari pemerintah itu sangat dibutuhkan supaya industri dalam negeri itu bisa pulih dan berkembang lagi. Selain itu kita juga perlu lebih banyak dukungan untuk pendidikan, keterampilan kerja, dan juga pelatihan kerja, karena pekerja yang punya keahlian terus mudah belajar hal baru dan siap menghadapi tantangan zaman bakal jadi kekuatan utama buat memperkuat industri kita dan bikin kita bisa bersaing. Mengembangkan berbagai jenis usaha itu kunci supaya ekonomi kita bisa lebih tahan banting saat krisis datang. Terus sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, dan layanan berbasis teknologi itu juga perlu didorong supaya jadi penopang baru buat ekonomi Indonesia. Dengan aturan yang jelas dan dukungan yang nyata dari pemerintah, usaha-usaha ini bisa berkembang lebih cepat dan bantu perekonomian kita jadi lebih kuat. Penutupan pabrik-pabrik yang harus terjadi saat sekarang harus jadi peringatan buat semua pihak. Tapi ada harapan kok kalau semua pihak bekerja sama dan punya niat yang kuat, kita bisa bangkit dan membangun industri yang lebih kuat, adil buat semua orang, dan lebih tahan terhadap perubahan. Masa depan industri Indonesia ini ada di tangan kita. Jadi yuk kita buat perubahan. Untuk harapan saya sih di sektor masa depan ini, sektor manufaktur Indonesia ini bisa mengalami perubahan besar. Salah satu langkah awal yang perlu kita lakukan ini yaitu fokus untuk memperbarui teknologi dan menggunakan teknologi baru, supaya cara produksi jadi lebih efisien dan bisa bersaing dengan negara lain kan. Selain itu juga saya juga berharap sektor UMKM dan industri menengah dapat lebih diperhatikan lagi karena mereka punya keunggulan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat kan. Pemerintah juga harus menciptakan suasana yang lebih stabil buat investasi dan enggak cuma bergantung pada pasar luar negeri atau satu sektor aja kan. Harapan saya sektor-sektor lain juga seperti pertanian ini, pariwisata, dan teknologi itu bisa berkembang lebih pesat lagi. Soalnya sektor-sektor ini bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan juga makin memperkuat ekonomi kita. Saya sih pengen banget gitu lihat sektor manufaktur Indonesia ini berubah total, kayak fokus ke teknologi baru gitu, perbaikan cara produksinya, dan kasih juga perhatian lebih ke UMKM serta industri menengah. Pemerintah juga harus bikin suasana investasi yang stabil gitu, jangan cuma bergantung ke luar negeri aja. Sektor lain juga kayak pertanian, pariwisata, dan teknologi digital juga harus didorong supaya lebih berkembang dan bisa buka lebih banyak lapangan pekerjaan. Terus juga pendidikan vokasi juga harus disesuaikan sama kebutuhan industri masa depan biar anak muda kita
siap bersaing di dunia kerja. Saya yakin dengan kebijakan yang jelas dan konsisten dan kerjasama antar pemerintah dan swasta, kita bisa bangun ekonomi yang Indonesia ini yang lebih beragam gitu, lebih kuat dan siap menghadapi tantangan global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.